Nah, teman-teman, ini adalah film episode kedua dari episode pertama, yang tentunya jika kalian belum nonton filmnya, silahkan tonton dulu episode pertamanya. Nah, ini lanjutan dari episode pertama ya, ini episode kedua. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe-nya, tentunya untuk melihat film ini dan mendengarkan film ini dengan asik tentunya. Oke, kita langsung ke TKP episode bagian kedua. Pada bagian ini, ketika Jenderal Bao sudah menyelamatkan para pedagang dan mengantarkannya ke sebuah toko, di sana ternyata para pedagang ini, kakek tua menemukan bahwa ternyata yang dagang ini seperti ia kenal, dan ternyata betul bahwa itu adalah para perampok tadi yang di gunung. Ini hanyalah penipuan dan permainan yang dilakukan oleh Jenderal Bao palsu dan kawan-kawannya untuk mengibuli para pejalan kaki yang lewat gunung. Dan karena ketahuan tipu muslihatnya ini, akhirnya para pedagang ini mau melaporkan ke petugas polisi, tapi ditahan ya oleh Jenderal Bao, karena Jenderal Bao tidak mau dilaporkan tokonya ke polisi, pasti akan ditutup dan dipenjara tentunya. Nah, disinilah Jenderal Bao dan kawan-kawannya harus menyerahkan kompensasi sebagai perdamaian agar tidak dilaporkan. 我就要你神，你还挺识货，这是御赐武状元，加封人在亏在，亏在人在，人亡亏也不能亡，不要。哦，别啰嗦，来来来，快点。Nah, karena merasa bangkrut ini, Jenderal Bao akhirnya memarahi temannya ini ya, karena tipu muslihatnya itu jadi ketahuan, dan marahlah dia. Namun karena baik hatinya si Jenderal Bao ini kepada temannya, karena setia kawan lah, akhirnya ia melupakannya. Dan filmnya pun berganti kepada dia menemui kakeknya yang ternyata sudah meninggal dunia. Kakeknya ini dikuburkan di tempat yang dekat dari rumahnya, dan dia juga membawa anaknya dan menceramahi bahwa dulu adalah kakeknya adalah seorang jenderal. Dan ketika sedang berceramah, tiba-tiba datanglah tetangganya, seorang wanita cerewet dan bawel. Karena tahu kerjaannya si Bao ini suka menipu, dia pun marah kepada si Bao ini, dan akhirnya si Bao dihabisilah, dimarah-marahi oleh tetangganya ini yang cantik ini. Bao, 去死吧！德宝，你们说你好白，西门德宝，你还烧我？你还什么心啊？我就动手动脚了，怎么了？ Nah, pada suatu hari temannya Bao ini melaporkan bahwa di sekitar gunung ini ada biksu yang sedang menanam pohon, dan disinilah keisengan si Bao ini dan teman-temannya menjahili si biksu. Awalnya sih menyapa, tapi kemudian dia mengorak-arik semua tanamannya, tapi biksunya diam saja. Semua jadi berantakan nih gara-gara temannya si rekan-rekan Bao ini yang mengambil sayuran dan mengobrak-abrik. Tujuannya adalah biar biksu itu pergi dari tempat pegunungan tersebut. 你弄死吗？放啊！呀，把那个拆了，拆了，我拆了，拆了，给抓着。跟我死你！
宝哥，天了！对呀，好歹再好好给你补一补呀。 Namun ternyata pada keesokan harinya Bao dan kawan-kawannya masih melihat biksu itu ada di sekitar gunung, dan tentunya ya dikerjain lagi ya, dirubuhkanlah rumahnya dan semuanya diobrak-abrik kembali oleh teman-temannya dan si Bao ini. Namun ketika pelang stempel dari Shaolin dilempar, aneh, ternyata si biksu ini sakti, dia bisa memporak-porandakan dan mengerjai si Bao. Akhirnya kalang kabut nih si Bao ya, akhirnya kena tulanya nih. Tula tuh namanya apa ya kalau tula itu? Kutukan. Nah, ternyata biksu ini sakti mandraguna dan mereka lari terbirit-birit. Hahaha. Nah sobat, demikian ya episode kedua ini, ketika Bao dan teman-temannya harus kalang kabut ketika menghadapi biksu Shaolin. Nah, untuk melihat episode berikutnya pada episode ketiga tentunya di channel ini, kalian harus subscribe dan besok kalian akan bisa melihat dan menyaksikan episode yang ketiga dari kisah si Bao dan kawan-kawannya ini. Oke, sampai jumpa lagi pada episode besok, episode ketiga.